Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ahyar selaku guru pendidikan Pancasila yang telah membimbing sekaligus melakukan penilaian pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia dari kelompok 6 kelas 12 dan rekan-rekan saya Selin Vanessa Lavenia, Nabila Fad, Naya Trisna Asifah, Revita Isnaini Libania Syakira, dan Sukma Gita yang akan memaparkan materi bab terakhir pada presentasi kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Yang C. Pemilih pemula dalam demokrasi. Pemilih pemula merupakan seorang calon pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 membahas bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Salah satu kategori yang termasuk pemilih pemula ialah para pelajar yang masih duduk dalam pendidikan di tingkat SMA, SMK, MA, atau sederajat yang telah genap berusia 17 tahun ke atas. Oleh karena itu, penting memiliki kesadaran sejak dini untuk berpartisipasi aktif dalam kontestasi politik di Indonesia bagi pemilih pemula. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis dalam kegiatan pemilu karena berbagai faktor. Yang pertama adalah jumlah pemilih pemula dalam pemilu cukup besar, sekitar 27,94%. Yang kedua, warga negara Indonesia yang baru pertama kalinya mengikuti pemilu. Jadi, perlu adanya edukasi serta literasi. Yang ketiga, calon pemimpin masa depan yang menggali pandangan mereka tentang demokrasi. Pemilih pemula menjadi penentu bangsa di masa depan melalui pemilu. Diharapkan dapat menggunakan hak suara mereka dengan bijak. Cara pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam demokrasi. Yang pertama, memahami pentingnya pemilu. Pemilih pemula perlu memahami bahwa pemilu adalah sarana penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Terlebih lagi, pemilu sudah banyak tertuang dalam berbagai elemen kenegaraan seperti Pancasila dan sudah diajarkan di sekolah. 2. Meningkatkan literasi politik. Pemilih pemula perlu aktif mencari informasi mengenai proses demokrasi, partai politik, calon pemimpin, dan isu-isu publik yang relevan. Peningkatan literasi politik ini akan membantu pemilih pemula membuat pilihan yang cerdas. Ketiga, kritis. Pemilih pemula perlu mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka harus mampu membedakan antara fakta dan hoaks, serta menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks. Keempat, riset. Pemilih pemula harus memilih calon pemimpin yang memiliki visi misi dan program yang jelas, serta memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula. Di sini terdapat 3, yaitu tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan, serta media sosial. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Pendidikan ini memainkan peran krusial dalam membentuk kesadaran politik. Pemilih pemula yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih memahami pentingnya pemilu dan hak suara mereka. Mereka juga lebih mampu menganalisis informasi politik dan membuat keputusan politik yang lebih rasional dibandingkan dengan orang-orang lain yang memiliki tingkat pendidikan, lebih rendah. Mereka cenderung akan mudah tergiring opini maupun berita hoaks menjelang pemilu. Seperti contohnya di pemilu tahun 2024 kemarin, banyak sekali yang tergiring opini hanya karena membaca berita hoaks. Nah, selama masa sekolah, mereka juga mendapatkan pelajaran tentang kewarganegaraan, kemudian sistem pemerintahan, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Contohnya seperti ada pemilihan ketua OSIS dan organisasi lainnya.
Nah, pengetahuan ini menjadi dasar bagi mereka untuk terlibat aktif dalam pemilu. Nah, makanya kalau misalnya tingkat pendidikan yang lebih rendah, mereka kebanyakan akan golput. Karena kalau di sekolahan kita kan diajarin untuk pemilu OSIS, ataupun di dalam pelajaran PPKN juga sudah tercantumkan dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua, ada pengaruh lingkungan. Lingkungan sekitar kita, terutama keluarga dan teman, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan politik pemilih pemula. Diskusi dan interaksi dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua kita sendiri, itu dapat membentuk sikap dan keyakinan mereka terhadap pemilu. Namun tetap harus diperhatikan agar tidak mudah tergiring opini teman lain. Jadi kita harus tetap menganalisis mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kemudian, orang tua yang aktif berpartisipasi dalam pemilu itu cenderung akan mendorong anak-anak mereka atau mengajak anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama dengan mereka, yaitu mengikuti pemilu. Nah, teman-teman yang peduli dengan isu-isu politik juga dapat memotivasi pemilih pemula untuk terlibat. Mereka akan cenderung berdiskusi satu sama lain untuk membahas pasangan calon pemimpin pada pemilu. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya golput, nah itu akan ngaruh juga ke anak-anaknya. Makanya orang tuanya itu harus memiliki kesadaran untuk literasi politiknya harus ditingkatkan agar menurun juga ke anak-anaknya. Karena pengaruh itu sangat berpenting juga. Terus kemudian, lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh. Dengan adanya diskusi politik di lingkungan rumah, itu dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilu pemula juga. Seperti misalnya kita ikut diskusi pada Karang Taruna, nah itu juga akan menambah wawasan politik kita. Nah, yang ketiga, itu sangat penting, yaitu adalah media sosial. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi banyak pemilih pemula. Mereka menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, ataupun TikTok yang sedang booming sekarang untuk mencari berita, berdiskusi tentang isu-isu politik, dan terhubung dengan calon pemimpinnya langsung. Tidak sedikit dari calon pemimpin yang mempromosikan suara mereka melalui media sosial untuk menarik minat masyarakat, khususnya bagi generasi muda atau generasi Gen Z. Nah, karena sebagian besar pengguna media sosial adalah generasi muda, jadi ini termasuk ke dalam salah satu teknik marketing dari pasangan calon pemimpin lah. Nah, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Namun, kita juga harus tetap waspada, balik lagi ke penyebaran berita hoaks dan tergiring opini yang akan merusak proses demokrasi itu sendiri. Nah, seperti kasus pada tahun 2024, pemilu tahun 2024, itu banyak banget yang tergiring opini publik dan berakhir pada FOMO atau fear of missing out, yang artinya mereka tuh memilih pasangan calon hanya karena ikut-ikutan tanpa mencari tahu visi dan misi seperti apa, jejak pribadinya seperti apa, dan lain-lain tentang pasangan si calonnya itu. Mereka hanya ya ikut-ikutan tren aja lah. Nah, oleh karena itu penting bagi pemilih pemula untuk mengembangkan kemampuan literasi digital mereka dan harus kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima, khususnya di media sosial. Dengan merangkum semua diskusi kita, dapat saya simpulkan bahwa pemilih pemula sebagai bagian penting dari masyarakat memiliki peran sangat penting dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif mereka dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya memperkuat kedaulatan rakyat dan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula, khususnya kita, untuk mempelajari peran dan cara yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik, serta meningkatkan literasi politik agar dapat berpartisipasi secara baik. Dan saya berharap kelompok kami dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemilih pemula dalam pemilu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.